Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Di video kita kali ini, kami akan mencoba membahas materi, yaitu tentang cara mudah pertidaksamaan kuadrat. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas soal-soalnya. Perhatikan soal yang pertama. X kuadrat ditambah 3X dikurang 4 besar sama 0. Nah, sekarang perhatikan langkah-langkah ataupun cara penyelesaiannya. Adapun langkah pertama, kita misalkan terlebih dahulu. Oke, kita misalkan X kuadrat ditambah 3X dikurang 4 sekarang menjadi sama dengan 0. Langkah selanjutnya, kita faktorkan lagi. Adapun jika di depan X kuadrat ini tidak ditulis angkanya, maka cara untuk pemfaktorannya langsung saja kita buat seperti ini. Buka kurung, X, tutup kurung, buka kurung, X, tutup kurung, sama dengan 0. Langkah selanjutnya, ambil angka paling belakang di sini, yaitu negatif 4. Tugas kita selanjutnya, carilah dua buah angka jika dikalikan hasilnya negatif 4. Namun, kalau dijumlahkan hasilnya positif 3. Nah, angka berapa itu? Tentunya angka yang tepat adalah positif 4 dan negatif 1. Di mana jika 4 dikalikan dengan negatif 1, itu hasilnya negatif 4. Namun, kalau dijumlahkan, 4 dijumlahkan dengan negatif 1, hasilnya positif 3. Maka angka-angka inilah yang akan kita masukkan ke dalam tanda kurung ini. Perhatikan, pertama angka positif 4. Lalu negatif 1. Ini dia bentuk faktornya. Dan setelah kita faktorkan, tinggal kita cari angka pembuat nolnya dengan cara X ditambah 4 sama dengan 0. Lalu X kurang 1 juga sama dengan 0. Lanjut, X sama dengan positif 4 pindah ke kanan jadi negatif 4. Lalu X sama dengan negatif 1 pindah ke kanan jadi positif 1. Setelah kita mendapatkan nilai X-nya, langkah selanjutnya kita uji tanda lewat garis bilangan. Karena nilai X-nya ada 2, maka lingkaran di sini juga ada 2. Lingkaran sebelah kiri untuk angka yang kecil yaitu negatif 4. Lingkaran sebelah kanan untuk angka yang besar yaitu positif 1. Lalu kita tarik garis ke atas. Perhatikan kembali lingkaran ini. Jika di soal tandanya kecil sama ataupun besar sama, yang jelas jika ada tanda sama, maka lingkarannya penuh. Ini perlu diingat. Oke. Nah, selanjutnya perhatikan. Di sini kita punya 3 buah daerah. Daerah 1, 2, 3. Untuk uji tanda seperti ini, itu mudahnya gunakanlah angka 0. Nah, kalau kita lihat di sini, di mana letak angka 0? Tentunya antara negatif 4 dan positif 1, yaitu di tengah sini. Maka daerah tengah inilah yang akan kita beri tanda positif atau negatif. Caranya, perhatikan. Tinggal ganti setiap X yang ada di sini dengan angka 0. Nah, nanti hasilnya itu positif atau negatif. Perhatikan, 0 kuadrat hasilnya 0. Ditambah 3 kali 0 hasilnya 0. 0 ditambah 0 dikurang 4, maka hasilnya negatif 4. Itu artinya daerah 0 tadi itu bernilai negatif. Selanjutnya, ingat setelah ini dia selang-seling. Positif, oke, perhatikan selang-seling, positif, negatif, positif. Dia selang-seling. Nah, selanjutnya, kembali lagi ke tanda di soal tadi. Perlu diingat kapan perlu silakan dicatat. Jika di soal, perhatikan tandanya besar ataupun besar sama, maka tanda yang diakhir yaitu tanda yang positif. Jika di soal tandanya kecil maupun kecil sama, maka daerah yang diakhir yaitu yang bertanda negatif. Oke? Karena di soal tandanya besar sama, maka yang diakhir yang bernilai positif. Perhatikan tanda yang positif, ini dia. Lalu tinggal kita arsir. Nah, selanjutnya maka kita perolehlah HP ataupun himpunan penyelesaiannya. Perhatikan di sini, HP.
X di mana? Perhatikan arah panahnya ke kiri itu artinya nilainya semakin kecil. X kecil pakai sama. Kenapa pakai tanda sama? Karena lingkarannya tadi penuh, makanya pakai kecil sama. X kecil sama dari 4. Karena daerah asirnya terpisah, ini dia terpisah, pakai atau. Atau X, perhatikan satu arah panahnya ke kanan. Itu artinya semakin besar. X besar sama dari 1. Dan X elemen bilangan real. Ini dia jawabannya. Mudah bukan? Sangat mudah sekali. Lanjut. Perhatikan soal yang kedua. Negatif X kuadrat ditambah 2X ditambah 15 kecil sama 0. Jika di depan X kuadrat tandanya negatif, maka langkah pertama untuk penyelesaiannya itu semua angka yang ada di soal ini kita kalikan dengan tanda negatif. Ingat tujuannya ini hanya untuk mempermudahkan saja. Oke, perhatikan. Negatif X kuadrat dikali negatif maka hasilnya positif X kuadrat. Lalu positif 2X dikali negatif hasilnya negatif 2X. Lanjut, positif 15 dikali negatif hasilnya negatif 15. Nah, perhatikan. Jika tanda di sini kecil sama, maka pada saat dikalikan dengan tanda negatif, tandanya jadi berubah menjadi besar sama. Oke, jika di soal sini tandanya kecil saja, maka pada saat dikalikan dengan negatif menjadi besar saja. Itu perlu diingat. Oke. Nah, selanjutnya sama hanya dengan soal nomor 1 tadi. Langkah selanjutnya kita misalkan. Oke. Misalkan tadinya pertidaksamaan, sekarang kita misalkan menjadi persamaan. X kuadrat dikurang 2X dikurang 15, dia sama dengan 0. Langkah selanjutnya kita faktorkan. Jika di depan X kuadrat tidak ditulis angkanya, maka cara pemfaktorannya langsung saja kita buat seperti ini. X tutup kurung, X tutup kurung sama dengan 0. Langkah selanjutnya ambil angka di belakang sini, negatif 15. Tugas kita selanjutnya, carilah dua buah angka jika dikalikan hasilnya negatif 15. Namun kalau dijumlahkan hasilnya negatif 2. Nah, angka berapa itu? Tentunya angka yang tepat itu adalah positif 3, ya kan? Dan negatif 5. Perhatikan, 3 dikalikan negatif 5 itu hasilnya negatif 15. Namun kalau dijumlahkan, 3 dijumlahkan dengan negatif 5 hasilnya negatif 2. Maka angka-angka inilah yang akan kita masukkan ke dalam tanda kurung ini. Perhatikan, positif 3, lalu negatif 5. Ini dia bentuk faktornya. Dan setelah kita faktorkan, tinggal kita cari angka pembuat nolnya dengan cara X tambah 3 sama dengan 0, X kurang 5 juga sama dengan 0. Perhatikan, X sama dengan positif 3 pindah ke kanan jadi negatif 3, lalu X sama dengan negatif 5 pindah ke kanan jadi positif 5. Setelah kita mendapatkan nilai X-nya, langkah selanjutnya kita uji tanda lewat garis bilangan. Karena nilai X-nya ada 2, maka lingkaran di sini juga ada 2. Lingkaran sebelah kiri untuk angka yang kecil yaitu negatif 3. Lingkaran kanan untuk angka yang besar yaitu positif 5. Lalu kita tarik garis ke atas. Oke, perhatikan kembali lingkaran di sini. Jika di soal tandanya kecil sama maupun besar sama, yang jelas ada pakai tanda sama, maka lingkaran di sini penuh. Oke. Nah, lanjut perhatikan. Di sini kita punya 3 buah daerah. Daerah tengah, kiri, kanan. Untuk uji tanda seperti ini, itu mudahnya gunakanlah angka 0. Kalau kita lihat angka 0 letaknya di mana? Tentunya antara negatif 3 dan positif 5 ini. Maka daerah tengah-tengah inilah yang akan pertama kali kita beri tanda baik positif maupun negatif. Dengan cara ganti setiap X yang ada di sini dengan angka 0. Nah, nanti hasilnya positif atau negatif. Perhatikan. 0 kuadrat hasilnya 0. Negatif 2 kali 0 hasilnya juga 0. Perhatikan 0 dikurang 0 dikali negatif 15. Maka hasilnya negatif. Maka daerah 0 ini dia bernilai negatif. Lanjut, ingat dia selang-seling. Setelah negatif tentunya positif. Perhatikan positif, negatif, positif. Kembali lagi pada tanda di soal ini. Tandanya besar sama.
Ingat tadi sudah disebutkan, jika di soal tandanya besar saja ataupun besar sama, yang jelas jika tandanya besar, maka daerah yang diarsir yaitu yang bertanda positif. Perhatikan daerah yang bertanda positif, ini dia. Selanjutnya tinggal kita arsir. Oke, ini dia daerah arsirannya. Maka kita peroleh HP ataupun himpunan penyelesaiannya yaitu X, di mana perhatikan negatif 3 arah panahnya ke kiri, itu artinya nilainya semakin kecil. X kecil pakai tanda sama karena lingkarannya penuh, makanya pakai tanda sama. Dari negatif 3, karena daerah arsirannya terpisah, pakai atau. Atau X positif 5 arah panahnya ke kanan, maka nilainya semakin besar. X besar pakai sama dari positif 5 dan X elemen bilangan real. Ini dia jawabannya. Lanjut, sekarang kita masuk ke soal yang nomor 3. 6 ditambah 5X ditambah X kuadrat kecil dari 0. Oke, langkah pertama biar mudah, oke, kita pindahkan X kuadrat ini ke depan. Biar mudah nanti dalam pemfaktoran. X kuadrat lalu ditambah 5X ditambah 6 kecil dari 0. Nah, selanjutnya sama hanya dengan soal nomor 1 tadi. Di mana langkah pertama tentunya kita misalkan, oke, X kuadrat ditambah 5X ditambah 6, sekarang dia sama dengan 0. Selanjutnya tinggal kita faktorkan. Perhatikan, jika di depan X kuadrat ini tidak ditulis angkanya, maka cara pemfaktorannya langsung saja kita buat seperti ini. Buka kurung, X, tutup kurung, buka kurung, X, tutup kurung, sama dengan 0. Langkah selanjutnya ambil angka paling belakang di sini, positif 6. Tugas kita selanjutnya, carilah dua buah angka jika dikalikan hasilnya positif 6. Namun kalau dijumlahkan, hasilnya yang di tengah sini positif 5. Nah, angka berapa itu? Tentunya angka yang tepat itu adalah positif 3 dan positif 2. Perhatikan, 3 dikali 2 hasilnya 6. Lalu 3 ditambah 2 hasilnya positif 5. Maka angka-angka inilah yang akan kita masukkan ke dalam tanda kurung ini. Perhatikan, pertama positif 3, lalu positif 2. Ini dia bentuk faktornya. Dan setelah kita faktorkan, tinggal kita cari angka pembuat nolnya dengan cara X ditambah 3 sama dengan 0, X ditambah 2 sama dengan 0. Lanjut. X sama dengan positif 3 pindah ke kanan jadi negatif 3. Lalu X sama dengan positif 2 pindah ke kanan jadi negatif 2. Setelah kita mendapatkan nilai X-nya, langkah selanjutnya kita uji tanda lewat garis bilangan. Nilai X-nya ada 2, maka lingkarannya di sini juga ada 2. Lingkaran sebelah kiri untuk angka yang kecil, yaitu negatif 3. Lingkaran sebelah kanan untuk angka yang besar, yaitu negatif 2. Lalu kita tarik garis ke atas. Perhatikan lingkaran kecil ini. Jika di soal tandanya kecil saja ataupun besar saja, yang jelas tidak pakai tanda sama, maka lingkaran di sini kosong. Oke, itu perlu diingat. Lanjut. Di sini kita punya 3 buah daerah, daerah tengah, kiri, dan kanan. Untuk uji tanda seperti ini, mudahnya gunakanlah angka 0. Di mana letak angka 0? Tentunya sebelum angka negatif 2 ini, yaitu sebelah kanan sini. Ya kan? Maka daerah kanan inilah yang akan pertama kali kita beri tanda positif atau negatif. Dengan cara ganti setiap X di sini dengan angka 0. Nah, nanti hasilnya positif atau negatif. Perhatikan. 0 kuadrat hasilnya 0. 5 kali 0 hasilnya 0. Perhatikan 0 ditambah 0 ditambah 6 maka hasilnya positif. Maka daerah 0 tadi dia bernilai positif. Ingat, setelah ini dia selang-seling. Positif, negatif, positif. Balik lagi tanda pada soal. Tandanya kecil. Ingat tadi di awal soal sudah dijelaskan, jika di soal tandanya kecil saja maupun kecil sama, maka daerah yang diarsir yaitu daerah bertanda negatif. Perhatikan daerah yang bertanda negatif. Ini dia. Maka tinggal kita arsir. Maka kita peroleh HP ataupun himpunan penyelesaiannya yaitu X di mana? Perhatikan daerah arsirannya di tengah-tengah. Maka nilai X-nya juga di tengah-tengah. X besar saja
dari negatif 3 tidak pakai tanda sama karena lingkarannya kosong. Oke. Lalu kecil dari negatif 2 dan X elemen bilangan real. Ini dia jawaban untuk soal nomor 3. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Sangat mudah sekali tentunya. Oke, lanjut. Biar benar-benar paham, sekarang perhatikan model soal yang nomor 4. 2x kuadrat ditambah x dikurang 6 besar dari 0. Oke, perhatikan cara penyelesaiannya. Ingat langkah pertama tentunya kita misalkan terlebih dahulu. Oke. 2x kuadrat ditambah x dikurang 6 tadinya pertidaksamaan, sekarang kita misalkan menjadi persamaan. Langkah selanjutnya tinggal kita faktorkan. Perhatikan cara pemfaktorannya. Jika di depan x kuadrat, sekarang ada ditulis angkanya. Maka cara pemfaktorannya perhatikan. Di depan angka 2, maka di sini di depan juga kita tulis angka 2. Baru setelah itu di dalam kurung, x tutup kurung, buka kurung, x tutup kurung sama dengan 0. Langkah selanjutnya perhatikan, angka depan dikalikan dengan angka belakang. 2 dikali negatif 6 hasilnya negatif 12. Tugas kita selanjutnya carilah dua buah angka. Jika dikalikan hasilnya negatif 12, namun kalau dijumlahkan hasilnya positif 1. Angka berapa itu? Tentunya angka yang tepat itu adalah positif 4 dan negatif 3. Ya kan? Perhatikan. 4 dikali negatif 3 itu hasilnya negatif 12. Namun kalau dijumlahkan, 4 dijumlahkan dengan negatif 3 itu hasilnya positif 1. Maka angka-angka inilah yang akan kita masukkan ke dalam tanda kurung ini. Perhatikan, positif 4, negatif 3. Namun dengan catatan perhatikan, jika di depan sini dia angka 2, maka di dalam sini dia per 2. Itu perlu diingat. Jika di depan sini angka 3, maka di dalam tanda kurung ini dia per 3. Oke, lanjut. 2, buka kurung, X ditambah 4 bagi 2 hasilnya 2. Lalu X dikurang 3 per 2 tutup kurung sama dengan 0. Nah, setelah kita faktorkan, langkah selanjutnya kita cari angka pembuat nolnya. Ingat, yang kita cari angka pembuat nolnya itu hanya yang mengandung parabel X saja, yaitu yang di dalam tanda kurung ini saja. Perhatikan, X ditambah 2 sama dengan 0, X dikurang 3 per 2 juga sama dengan 0. Maka X sama dengan positif 2 pindah ke kanan jadi negatif 2, lalu X sama dengan negatif 3 per 2 pindah ke kanan jadi positif 3 per 2. Setelah kita mendapatkan nilai X-nya, langkah selanjutnya kita uji tanda lewat garis bilangan. Nilai X-nya ada 2, maka lingkaran di sini juga ada 2. Lingkaran kiri untuk angka yang kecil, yaitu negatif 2. Lingkaran sebelah kanan untuk angka yang besar, yaitu 3 per 2. Lalu kita tarik garis ke atas. Perhatikan lingkaran sini. Jika di soal tandanya besar saja ataupun kecil saja, tidak pakai tanda sama, maka lingkarannya kosong. Oke, lanjut. Di sini kita punya 3 buah daerah. Daerah tengah, kiri, dan kanan. Untuk uji tanda seperti ini, mudahnya gunakanlah angka 0. Kalau kita lihat angka 0 letaknya di mana? Tentunya di tengah-tengah antara negatif 2 dan 3 per 2 ini. Maka, daerah tengah inilah yang akan pertama kali kita beri tanda positif atau negatif. Dengan cara ganti setiap X di sini dengan angka 0. Nah, nanti hasilnya positif atau negatif. Perhatikan. 2 kali 0 kuadrat hasilnya 0, lalu ditambah 0. 0 tambah 0 dikurang 6, maka hasilnya negatif. Maka daerah 0 ini dia bernilai negatif. Setelah ini dia selang-seling, perhatikan negatif positif. Positif, negatif, positif. Dia selang-seling. Langkah selanjutnya kembali ke tanda di soal tadi. Tandanya besar saja. Ingat, jika di soal tandanya besar saja maupun besar sama, maka daerah yang dihasil yaitu yang bertanda positif. Maka tinggal kita hasil. Maka kita peroleh HP ataupun himpunan penyelesaiannya, yaitu X di mana? Perhatikan, negatif 2 arah panahnya ke kiri, maka nilainya semakin kecil. X kecil dari negatif 2, dia tidak pakai tanda sama karena lingkarannya kosong. Karena daerah asirannya terpisah, maka pakai atau. Atau
X, perhatikan 3/2 arah panahnya ke kanan, maka nilainya semakin besar. X besar dari 3/2 dan X elemen bilangan real. Ini dia jawabannya. Nah lanjut, sekarang kita masuk ke soal terakhir untuk pertemuan kita kali ini yaitu soal yang nomor 5. Negatif 4x kuadrat dikurang 7x ditambah 2 besar sama 0. Sekarang perhatikan cara penyelesaiannya. Jika di depan x kuadrat dia bernilai negatif, maka langkah pertama untuk soal seperti ini, kita kalikan semua angka yang ada di soal ini dengan tanda negatif. Oke, perhatikan. Negatif 4x kuadrat dikali negatif hasilnya positif 4x kuadrat. Lalu negatif 7x dikali negatif hasilnya positif 7x. Lalu positif 2 dikali negatif hasilnya negatif 2. Perhatikan tanda di sini. Tadinya tandanya besar sama, maka pada saat dikalikan dengan tanda negatif, tandanya berubah menjadi kecil sama dari 0. Nah, langkah selanjutnya sama hanya dengan soal yang nomor 4 tadi. Di mana langkah pertama, misalkan terlebih dahulu. Kita misalkan 4x kuadrat ditambah 7x dikurang 2, tadinya pertidaksamaan, di sini kita misalkan dia menjadi persamaan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya, tinggal kita faktorkan. Sekarang perhatikan cara pemfaktorannya. Jika di depan x kuadrat ada ditulis angkanya, maka cara mudah pemfaktorannya, perhatikan, di sini angka 4, maka di sini juga kita tulis angka 4. 4, buka kurung, X, tutup kurung, buka kurung, X, tutup kurung, sama dengan 0. Langkah selanjutnya, kalikan angka paling depan sini dengan angka paling belakang sini. 4 dikali negatif 2, hasilnya negatif 8. Langkah selanjutnya, carilah dua buah angka, jika dikalikan hasilnya negatif 8. Namun kalau dijumlahkan, hasilnya positif 7. Nah, angka berapa itu? Tentunya angka yang tepat adalah positif 8 dan negatif 1. Di mana kalau 8 dikali negatif 1, itu hasilnya negatif 8. Namun kalau dijumlahkan, 8 dijumlahkan dengan negatif 1, itu hasilnya positif 7. Maka, angka-angka inilah yang akan kita masukkan ke dalam tanda kurung ini. Perhatikan, positif 8, negatif 1. Dengan catatan perhatikan. Jika di depan sini dia angka 4, maka di dalam sini dia dibagi 4. Jika di depan sini dia angka 5 misalnya, maka di dalam sini dibagi 5. Itu perlu diingat. Langkah selanjutnya perhatikan. 4, buka kurung, X ditambah 8 bagi 4 hasilnya 2. Tutup kurung, buka kurung lagi, X dikurang 1/4 tutup kurung sama dengan 0. Nah, setelah kita faktorkan, langkah selanjutnya kita cari angka pembuat nolnya. Dan yang kita cari angka pembuat nolnya itu hanya yang mengandung parabel X saja, yaitu cuma yang di dalam tanda kurung ini saja. Oke, X ditambah 2 sama dengan 0, X dikurang 1/4 juga sama dengan 0. X sama dengan positif 2 pindah ke kanan jadi negatif 2, X sama dengan negatif 1/4 pindah ke kanan jadi positif 1/4. Setelah kita mendapatkan nilai X-nya, langkah selanjutnya kita uji tanda lewat garis bilangan. Karena X-nya ada 2, maka lingkarannya di sini juga ada 2. Lingkaran sebelah kiri untuk angka yang kecil yaitu negatif 2. Lingkaran sebelah kanan untuk angka yang besar yaitu 1/4. Lalu kita tarik garis ke atas. Perhatikan kembali lingkaran kecil di sini. Nah, jika tanda di soal, oke perhatikan di soal, tandanya kecil sama ataupun besar sama, yang jelas pakai tanda sama, maka lingkaran di sini dia penuh. Oke, lanjut. Di sini kita punya 3 buah daerah, daerah tengah, kiri, dan kanan. Untuk uji tanda seperti ini, itu mudahnya gunakanlah angka 0. Di mana letak angka 0? Tentunya di tengah-tengah sini, antara negatif 2 dan positif 1/4 ini. Maka daerah tengah inilah yang akan pertama kali kita beri tanda positif atau negatif dengan cara ganti setiap X yang ada di sini dengan angka 0. Nah, nanti hasilnya positif atau negatif. Perhatikan. 4 kali 0 kuadrat hasilnya 0. 7 kali 0 hasilnya 0. 0 ditambah 0 dikurang 2 maka hasilnya negatif. Maka daerah 0 ini dia bernilai negatif. Ingat setelah ini dia selang-seling. Negatif,
positif. Oke, perhatikan sekali lagi, selang-seling, positif, negatif, positif. Lanjut, balik lagi tanda pada soal tadi. Tandanya kecil sama. Ingat, tadi pada soal yang pertama sudah dijelaskan, jika di soal tandanya kecil saja ataupun kecil sama, maka yang dihasil yaitu tanda yang negatif. Perhatikan tanda yang negatif, ini dia daerahnya. Maka tinggal kita arsir. Maka sampai di sini barulah kita memperoleh HP ataupun himpunan penyelesaiannya, yaitu X, di mana? Perhatikan, daerah AC-nya di tengah-tengah. Maka nilai X-nya juga di tengah-tengah. X besar sama dari negatif 2, lalu kecil sama dari positif 1/4, X elemen bilangan real. Ini dia cara penyelesaiannya. Sangat mudah sekali. Oke? Nah, selanjutnya, biar benar-benar paham dengan materi yang sudah kami ajarkan tadi, sekarang silakan kerjakan latihan soal berikut ini. Demikian tutorial singkat kami. Semoga videonya bermanfaat, lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.